Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Silakan, Danton dipimpin doanya. Duduk siap. Gerak. Awali pembelajaran pada pagi hari ini. Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik. Untuk hari ini, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan mengawali untuk mengabsensi terlebih dahulu. Saya akan mengabsensi ya, sebelum memulai pelajaran ini. Yang pertama yaitu M. Abdul Mugni. Ada? Hadir. Selanjutnya Rizky Nur Fajri. Rizky Andriana. M. Jopan Arfian. Wareh Prawira. Oh iya, Wareh kenapa kemarin nggak hadir? Enak badan, sakit ya? Oh, baik. Sekarang sudah gimana keadaannya? Sudah mendingan ya, sudah baik ya. Jadi udah bisa mengikuti KBM seperti biasanya ya. Ya, jaga kondisinya, jangan sampai sakit lagi. Sudah saya absen semua? Sudah ya. Oke, jadi semua hadir ya. Ya, sebanyak 12 siswa ya sudah hadir semua. Oke, mengawali pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran yaitu alat ukur mekanik jangka sorong ya. Jadi setelah minggu lalu kita mempelajari APD ya, alat pelindung diri dalam K3, hari ini kita memasuki yaitu materi jangka sorong ya, yaitu pengukuran. Ya, pengukuran di sini mungkin bisa dibilang harus detail ya, harus cermat dalam mengukur. Terus untuk hari ini kita akan mempelajari yang tadi jangka sorong ya. Nanti sistemnya saya akan memberikan materi kepada kalian, materi tentang jangka sorong dan juga nanti ada LKPD yang harus kalian isi dengan juga benda kerja ya. Jadi nanti ada benda kerja sebagai bahan untuk kalian ukur ya. Nah, sebelum saya memasuki materi daripada PPT saya ya, atau materi jangka sorong ya, saya akan mau menanyakan nih, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong untuk ketelitian 0,02 dan 0,05? Siapa yang siap jawab? Ya, silakan. Ya, pertama pastikan alat jangka sorong bersih. Kedua, geser raha tetap ke posisi yang sesuai. Ketiga, geser hingga menyentuh benda dengan lembut. Keempat, baca angka pada skala utama di sebelah kiri. Kelima, cocokkan garis pada skala nonius dengan garis pada skala utama. Keenam, baca angka pada skala nonius yang sejajar dengan garis pada skala utama. Ketujuh, jumlahkan angka pada skala utama dengan angka pada skala nonius untuk hasil akhir. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti cara untuk pengukuran daripada jangka sorong ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya presentasikan materi untuk jangka sorong ketelitian 0,2 dan 0,5. Ini materinya teori jangka sorong ya. Nah, jangka sorong ya, atau disebut vernier cleaver atau speedometer Mister Geser ya. Fungsinya yang pertama mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar atau bulat. Jadi bagian luar pada benda ya, itu untuk mengukur bagian luar. Terus selanjutnya mengukur benda kerja pada bagian dalam, bentuk pipa bulat seperti segi empat dan lain-lainnya ya. Itu benda kerja pada bagian dalam ya. Jadi di sini daripada ini jangka sorong bisa mengukur berbagai macam ya, dari bagian luar, bagian dalam ya.
juga mengukur kedalaman lubang ya. Terus juga mengukur ketinggian benda yang bertingkat ya. Jadi benda itu kan bertingkat tuh. Nah, itu bisa diukur ya, tingginya berapa, tinggi benda ke-1, kedua, dan ketiga. Ya, seperti ya zigzag lah ya, seperti ke atas itu. Nah, di sini ada 2 jenis jangka sorong ya. Yang pertama ketelitian 0,02, yang kedua yaitu ketelitian 0,05 ya. Jadi ada terbagi 40 ruas sama terbagi 20 ruas. Cara pembacaan jangka sorong, baca skala utama dengan membaca garis angka 0. Yang kedua, baca skala vernier dengan membaca garis keberapa dari skala vernier. Yang paling lurus dengan garis skala utama. Ini akan menunjukkan angka desimal ya. Nah, di sini contoh untuk pengukuran daripada jangka sorong ketelitian 0,02 ya. Di sini hasil pengukuran skala utamanya yaitu 9 ya. 9 bisa dilihat dari mana? Dari titik angka 0 yang ke atas ya. Jadi garis lurusnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini kan lebih nih ya, nggak lurus garisnya. Nah, itu kita lihat daripada skala verniernya ya. Kita hitung lagi. Satu garis ini sampai satu ini 5 ya kan? 5, 10, 13 ya. Nah, di sini yang lurusnya itu di angka garis 13 ya, atau angka lurusnya itu terhitungnya 13 dikalikan karena dia ketelitian 0,02 dikalikan 0,02 ya. Jadi 9 ya ditambah 0,26 karena 13 kali 0,02 yaitu 0,26. Jadi 9,26 mili daripada hasil pengukuran yang di atas ya. Ini untuk skala 0,02. Paham? Jelas? Nah, ini ya. Ini untuk pengukuran daripada ketelitian 0,0 berapa? 5 ya. Kalau tadi kita kasih contoh di pada skala 0,02 ya. Jadi 0,2. Kalau sekarang kita dengan ketelitian 0,05 ya. Nah, ini untuk hasil daripada 0,05 ya. Untuk penunjukan sama tetap ya. Kita lihat dulu garis utamanya. Yang 0 ada di mana posisinya? Yaitu ada di angka 9 ya. Di angka 9. Nah, karena garisnya juga belum terlalu pas, kita lihat posisinya di garis berapa. Nah, di garis 3 ya, daripada posisi Indonesia. Nah, dikalikan kalau tadi 0,02 karena ketelitian 0,2, kalau ini karena ketelitiannya 0,05 dikalikan 0,05 sehingga 3 dikali 0,05 sama dengan 0,15 ya. Jadi 9 ditambah 0,15 menjadikan hasil 9,15. Nah, ini contoh penggunaan jangka sorong pada bearing ya. Jadi mengukur diameter luar bearing, terus mengukur diameter dalam bearing ya. Ini pun nanti kita akan gunakan pada LKPD ya. Jadi nanti tugas kalian di LKPD salah satunya mengukur diameter bearing ya, seperti itu. Nah, di sini ada latihan untuk simulasi pembacaan jangka sorong. Coba kita jajal ya. Bisa dibuka nggak? Nah, jadi nanti di sini saya akan berikan juga link ini ke grup kalian ya. Jadi kalian bisa mencoba untuk bagaimana sih cara pengukuran dengan menggunakan media simulasi seperti ini ya. Oke, satu grup saya akan bagikan satu jangka sorong dan satu benda kerjanya. Silakan. Google linknya atau link untuk Google-nya ya, atau pengisian LKPD-nya sudah saya kirimkan. Kalian juga membuat catatan ya sedikit ya, catatan untuk di hasil daripada ini nanti, karena setelah pengerjaan LKPD ini kalian harus bisa mengstasikan ya hasil pasnya berapa gitu. Udah paham? Ya, silakan dikerjakan ya. Silakan dijawab hasilnya, nanti saya akan lihat, dan juga kalian setelah ada hasilnya kalian presentasikan di depan. Kalau masih kurang paham silakan sambil dilihat YouTube-nya atau literatur yang sudah saya kirim ya. Jadi ada teori kemarin yang sudah saya sampaikan. Dipastikan ya untuk pengukurannya ketika mengukur benda itu ya harus kencang ya posisinya. Ya, harus pas posisinya. Diperhatikan ya, yang kita gunakan yaitu jangka sorong ketelitian 0,02
Jadi pengaliannya harus pas, jangan 0,2 kamu menggunakan 0,05 ya. Yang sudah siap, siapa? Silakan buat presentasiin di depan. Saya yakin waktunya sudah cukup ya. Karena pelajaran kita waktunya hanya 45 kali 2 jam pelajaran ya. Yuk, waktunya cukup kayaknya untuk silakan presentasi bergantian. Selamat pagi hadirin hadirin sekalian, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil tadi jawaban yang sudah kita kalkulasiin ya. Ini dari kelompok 1. Anggotanya ada Irfan, Kevin, George, dan Andreas. Jawaban pertama kami dari skala sama dan skala dinamis yang pertama kami itu adalah 7,50 mm, dan nomor kedua 9,60 mm, nomor 3 11,36 mm. Nomor 4 adalah 13,66 mm. 13,66. Ya, terus selanjutnya. Nomor 5 adalah 15,76 mm. Nomor 6 22,08. Berapa? 22 22,08. 08. Nomor 7 itu 26,66 mm. 66, Nomor 8 itu 32,10 mm. 10 mm. Dan nomor 9 itu menggunakan masa 02 dengan hasil 37 mm. 37 mm. Nomor 10 langsung bagian dalam dengan hasil 11,60 mm. 60. Untuk kelompok 3 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yang terdiri dari pertama Rafis Najli Mahesa Putra, kedua Muhammad Julfan Alfian, ketiga Bintang Adi Setiatama, 4 Warek Perwira Sakti. Untuk nomor 1 jawabannya 7,50 mm. Nomor 2 9,60 mm. Nomor 3 11,36 mm. Selanjutnya nomor 4 13,66 mm. Nomor 5 15,76 mm. Nomor 6 22,08 mm. 22,8 ya. Nomor 7 26,68, nomor 8 32,10 mm, 9 Nomor 9 37 mm. Nomor 10 11,60 mm. 60. Oke, kira-kira dari hasil pengukuran ada kesulitan di bagian apa? Pengukurannya dari alatnya atau dari benda kerjanya atau ada masalah lainnya? Silakan disampaikan. ada Pak, kita dari alatnya itu kan hitung di bagian bawah garis ini ya. Iya. Nah, di bagian situ kita agak susah karena kecil, jadi setiap gitu itu kadang lebih ya. Jadi kita ngitungnya udah nyampe 5, siapa tahu kita udah lebih, kadang kurang. Nah, Jadi betul. kita udah berapa kali kan. Nah, betul. Dan di pas pengukuran atas ini kita juga ada kesalahan dan alhamdulillah akhirnya bisa juga. Bisa juga ya. Ya, artinya semua itu akan didapat hasil yang baik ketika kita mencermatinya. Dan juga kemungkinan kalian kan nih masih muda lah ya. Jadi ya itu kembali lagi jangan terlalu monoton untuk HP. Karena apa? Karena mata kalian ini berharga nih. Ya. Kalau kalian masih seperti ini aja udah minus atau plus ya. Sehingga membaca jangka sorong aja susah, sulitan. Nah, itu akan berbahaya ya. Karena nanti faktor ketika kalian kerja ya, ketika kalian masuk perusahaan ya kadang-kadang apalagi itu namanya di teknik ya, di bengkel ya, ketika menggunakan kacamata agak ribet atau susah juga gitu kan. Kadang ada perusahaan yang memang
ingin melihat atau ingin karyawannya yang benar-benar normal dalam hal matanya ya. Walaupun memang ada juga yang menerima ketika menggunakan kacamata. Tapi kan ketika kalian normal gitu kan, pasti otomatis lebih ada penghargaan atau ada lebih nilai tambah ya. Karena ketika kalian mau ngelas pun gitu kan, ketika kalian nanti akan praktek las atau praktek apa gitu kan, atau kalian menjadi operator las, pasti otomatis kan ribet ketika kalian menggunakan kacamata lagi untuk pengelasan. Jangan seperti itu ya. Makanya ketika pengukuran harus benar dicermati, harus diperhatikan ya, harus benar-benar detail ya, karena itu kembali lagi ya. Jadi jagalah mata kalian biar untuk hasil yang tepat ya, seperti itu. Jangan sampai masih muda sudah menggunakan kacamata. Faktor apa? Faktor kebiasaan main HP ya. Jadi dikurangi bermain HP-nya, ada waktunya ya, seperti itu. Ya, jelas. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Sudah cukup jelas ya. Jadi mudah-mudahan hasilnya baik, bagus. Nanti kita lihat ditayangin ya hasilnya berapa. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk 3 kelompok yang sudah presentasi, saya akan masukkan dulu hasilnya ya. Oke, setelah saya cermati hasil daripada jawaban kalian, untuk jawaban yang kali ini kelompok yang benar, yaitu yang saya sudah lihat yang betul sebanyak 10 atau ya 10 atau betul semuanya, yaitu untuk kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 betul 10, kelompok 3 ya tadi betul 9 ya. Kurang 1 ya. Kesalahan. Kalau lihat kurangnya di mana, kalian lihat tadi jawaban dari kelompok 2 lah, karena kan kelompok 2 ini. Kelompok 1 berapa coba? Kelompok 1 salahnya 2 ya. Ya, salah 2. Mungkin tadi ada hasil ya, atau melihat pada posisi yang tidak pas ya. Jadi jawaban yang benar yaitu tadi yang pertama 7,50 ya, yang kedua 9,60, 11,36, 13,66, 15,76, 22,08, 26,66, 32,10, 37, 11,60. Benar kan? Betulnya? Ada salahnya 1 ya? Salahnya di nomor berapa? Nomor 7. Betul sekali. Salah kamu nomor 7. Bukan betul sekali artinya jawabannya benar ya. Tapi ya itu salahnya. Nanti dikoreksi kira-kira kesalahannya karena apa ya. Nah, gitu. Kalau kamu di nomor berapa? 9 dan 10-nya ya. 9 dan 10-nya. Wah, berarti 9 10 tuh harus detail lagi tuh kamu. Karena kesalahannya dari benda kerja. Mungkin tadi saat pengukuran atau saat penguncian jangka sorongnya mungkin tidak pas ya. Karena licin tadi ya. Makanya tadi saya bilang harus benar-benar dicermati, harus disesuaikan gitu. Jangan sampai ketika pengukuran itu menyebabkan hasil yang tidak sesuai ya. Karena tadi ukuran benda kerja ini pasti sudah sesuai standarnya ya. Seperti itu ya. Jadi kasih plus untuk kelompok 2. Ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 jangan berkecil hati, tapi ya itu dipelajari lagi kesalahan ada di mana dan seperti apanya ya. Paham? Jelas? Ya. Jadi daripada hasil LKPD yang tadi sudah kalian jawab ya, kalian mendapatkan titik terang ya, artinya di mana aja yang kalian bisa cermati, di mana aja yang bisa kalian tahu kesalahan dan kebenarannya ya. Artinya kalian harus benar-benar mempelajarinya kembali, kalian harus mencoba dan belajar terus terhadap jangka sorong. Karena apa? Karena ya alat ukur ini sangatlah penting buat kalian ya. Sebagai orang teknik, sebagai orang mesin ya, sebagai orang yang mungkin nanti akan terjun tetap terhadap ya pembuatan benda kerja, mungkin nanti sebagai teknisi dan segala macam, yang pasti akan berhubungan yang namanya dengan alat ukur ya, terutama jangka sorong ya. Makanya ketika kalian ada masalah, ketika ada
ya kekurangan jawaban seperti tadi ya, tidak benar, ada yang salah. Nah, itu berarti karena harus dicermati lagi gitu. Karena pentingnya pengukuran ini ya, karena pentingnya daripada hasil pengukuran yang mungkin nanti kalian terjun langsung di lapangan ya. Mau itu nanti saat praktek lagi di sekolah ya, atau mungkin nanti ketika kalian sudah bekerja ya. Karena pentingnya pengukuran ya. Jangan sampai ketika hasil yang kalian dapat ya, ketika kalian ukur itu tidak sesuaian dengan apa yang seharusnya. Lagi yang tadi saya bilang, jadi ya di ini lagi ya, dipelajari lagi, dicermati lagi untuk pengukuran, karena pengukuran ini juga banyak ya jenisnya, nggak hanya sebagai daripada penggunaan jangka sorong ya, tapi juga nanti untuk materi minggu depannya, yaitu kalian akan mendapatkan pengukuran ya penelitian yang berbeda daripada jangka sorong tersebut ya. Dan juga nanti untuk materi minggu depannya ya, karena hari ini waktunya hanya 2 kali 45 menit ya. Jadi keterbatasan, jadi kita hanya membahas di 2 penelitian jangka sorong ya. Jadi untuk minggu depannya, untuk teman berikutnya, kalian akan mendapatkan materi jangka sorong penelitian 128 ya, seperti itu. Dan juga nanti akan selanjutnya untuk mikrometer ya. Jadi selain jangka sorong, kalian nanti akan mendapatkan materi mikrometer ya. Jadi alat ukur yang mungkin presisiannya lebih baik gitu kan, dan lebih tepat nanti akan kita pelajari ya. Jadi jangan hanya tahu mengukur mistar ya, jangan hanya tahu mengukur meteran ya, tapi juga harus mengukur ya tadi presisi daripada benda kerja yang akan kita buat ya, yang akan kita kerjakan ya. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan atau ada masukan kira-kira? Udah cukup? Terus sebelum nanti kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya sudah menyiapkan ya tes pengetahuan ya, atau tes kognitif, yaitu di link ya. Nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa kerjakan ya lewat sama seperti tadi Google Form ya, yang ada di GCR kelas kalian ya. Jadi nanti kalian kerjakan karena waktunya terbatas, sehingga harus mengerjakan ya untuk tugas kalian seperti itu ya. Bisa dipahami? Jadi kembali lagi untuk minggu depan ya, saya ingatkan kembali kita akan belajar pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang pengukuran juga. Yang pertama tentang pengukuran, yang satunya jangka sorong, yang kedua dengan mikrometer ya, jangka sorong tambahan ya, karena tadi hanya bagian 2 ya, yang 128 kita belum jelaskan ya, atau sebelum saya berikan materinya. Nanti minggu depan saya akan tambahkan materi untuk jangka sorongnya dan juga untuk mikrometer ya. Jadi mikrometer ini juga sangatlah penting buat ke depan kalian ketika saat mengerjakan benda kerja dan lainnya ya. Silakan, ada yang dipertanyakan? Sudah cukup ya. Ya, jangan lemas ya. Jangan gara-gara kalian dapat nilai yang kelompok 2 100 yang lainnya di bawah, kayaknya lemes nih untuk belajar segala macamnya. Jangan seperti itu ya. Harus harus benar-benar tetap belajar, semangat gitu kan. Jangan sampai lemes ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi yang namanya salah, yang namanya mungkin tidak benar 100% itu hal wajar dalam manusia ya. Jadi namanya belajar itu pasti akan adanya yang namanya kesalahan ya. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa apa? Bisa memperbaiki kesalahan dengan cara belajar lagi, ataupun dengan cara ya kita lebih antusias gitu kan dalam hal belajar ini gitu kan ya. Jadi bukannya ketika kalian tidak mendapatkan nilai yang sempurna kalian malah malas, udahlah, nilai saya kecil gitu kan, nggak mau belajar lagi nih, nggak baik gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus benar-benar belajar kembali ya.
Minggu depan jangan sampai tidak hadir ya. Jadi harus benar-benar mengikuti materi. Kayak tadi Wareh juga kan karena kemarin sakit, materinya juga pasti tertinggal ya. Jadi minggu depan yang benar-benar sehat, jangan malas, apalagi membolos ya, jangan sampai ya. Jadi kalau karena kalian taruna, kalian harus benar-benar ya mengikuti gitu kan sesuai daripada ya ketaruhan kalian ya, tertibnya, terus rajinnya ya. Apalagi kalian kan sudah pernah yang namanya latihan ya, latihan dasar, lab dasar. Kalian berarti harus bisa lebih tertib ya, bisa lebih ini ya. Ketika kalian datang ya harus tepat waktu, ketika kalian hadir ya mengikuti mata pelajarannya dengan benar gitu kan. Ya, karena hasil daripada belajar atau hasil daripada kalian belajar seperti ini rajin, pasti nanti akan mendapatkan hasil yang buat kalian sendiri ya. Jadi semua itu akan terbayar ketika kalian nanti sudah lulus ya. Artinya kalian akan mendapatkan, oh iya dulu saya rajin, jadi sehingga saya bisa belajar ini, sehingga saya bisa praktek ini. Terutama yang nanti mau lanjut kuliah gitu kan, pastilah penting ketika kalian mendapatkan materi-materi yang memang nanti berkelanjutan untuk kuliah kalian ya. Jadi yang namanya sekolah itu harus benar-benar diikuti dengan benar ya, dengan niat yang baik ya, sehingga hasilnya ketika nanti lulus pasti akan berimbas pada kalian ya, dari rajinnya kalian, dari semangatnya kalian gitu kan, dari ya datang tepat waktu gitu kan. Contoh ya, ketika kalian bekerja aja ya, ketika kalian bekerja, kalau di sekolah mungkin bolos sudah jadi ini ya, ketika ini dapat SP atau dapat masalah. Sama halnya ketika kalian kerja. Beda halnya kalau di sekolah mungkin ketika bolos itu paling dapat SP1, SP2 atau peringatan dulu lah awalnya. Tapi kalau kalian dalam hal kerja, jangankan bolos, telat aja ketika sudah beberapa kali mendapatkan SP langsung bisa dikeluarkan ya. Kalau di sekolah mungkin masih lebih fleksibel. Karena apa? Karena ya tadi ada ketentuan poin untuk penilaian. Tapi kalau untuk kerja pasti akan berpengaruh pada ya performa hasil daripada pekerjaan tersebut gitu. Makanya nggak mungkin lah perusahaan yang akan menerima kalian ketika kaliannya bermalas-malasan, kaliannya tidak tepat waktu ya, kaliannya ya itu tidak menghargai waktu ya. Datang misalnya semau kalian, yang harusnya perusahaan itu masuknya jam 8, kalian masuknya setengah 9, bukan setengah 8 ya. Harusnya malah setengah 8 sudah standby, ini setengah 9 ya. Jadi jangan disamakan. Makanya belajar disiplin itu dari sekolah sehingga terbawa untuk ke perusahaan atau ke tempat kerja ya. Jadi tadi hasil daripada kedisiplinan bakal kalian dapatkan nanti baiknya di ketika kerja juga. Seperti itu ya. Jangan lupa tadi yang saya udah berikan di LMS atau di classroom kalian ya, tugasnya dikerjakan ya, sehingga kalian bisa mendapatkan hasil pengetahuan lagi gitu kan, kira-kira seperti apa ya, seperti itu. Terus yang minggu depan tadi yang saya udah bilang ya, kita akan belajar pengukuran selanjutnya ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, kan saya cukup ya, karena waktunya sudah mendekati akhir. Silahkan dikumpulkan dulu untuk benda kerja dan jangka sorongnya sebelum kita tutup dengan doa. Ya, dikumpulkan ya. Ini kelompok, ini bearingnya. Ya, oke, sudah semua ya. Sudah 3 benda kerja, 3 alat ukur ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 11.30, waktu kita sudah selesai. Silakan untuk memimpin doa untuk Danton untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Siap, gerak. Mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh
bubar.